Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan mereview Demon Slayer Infinity Castle. Gokil. Gue baru pertama kali kayaknya gue nonton anime di bioskop yang se-excited itu, sepenasaran itu. Apalagi tayang di IMAX yang ngebuat gue kayaknya wajib deh, harus di IMAX deh gitu. Kayaknya ini bakal jadi experience yang luar biasa deh gitu. Mungkin gue akan cerita dulu. Gue udah baca komiknya sampai selesai, jadi gue udah tahu endingnya tuh seperti apa gitu. Nah, banyak orang pasti bilang gitu, ada yang bilang kayak kalau lu udah baca komiknya ngapain lu nonton lagi gitu, atau emang ada bedanya, emang ada ininya gitu. Experience-nya emang bakal sama gitu. Dan harus gue akuin, ketika gue baca dan ketika gue nonton, gue tetap mendapatkan suatu hal yang baru ketika gue nonton filmnya gitu. Kenapa? Karena pertama, ketika gue baca di komik, berantem itu cukup memusingkan ya, lumayan bingung. Karena kan itu ya cuma dari gambar itu, dari manga, gambar gitu. Tapi ketika menjadi sebuah film, menjadi sebuah animasi atau anime, bro, luar biasa banget bro, luar biasa. Dalam eksekusinya. Gue nonton Infinity Castle ini silaturahmi ke rumah Muzan yang ngebuat gue kayak, aduh ya Allah, gue beberapa kali dibuat merinding sama momen fight battle-nya gitu. Sebenarnya gue sudah menduga ini akan terjadi karena kan di develop selama kurang lebih 3,5 tahun ya gitu, yang memang menjadi sebuah project ambisius dan sangat serius, apalagi mau tayang di bioskop gitu. Dan ternyata memang hasilnya juga cukup luar biasa. Sebenarnya tidak kaget hasilnya sebagus ini, tuh tidak kaget menurut gue. Karena ketika gue pertama kali tahu Demon Slayer di animenya, gue nonton, dan ketika Mugen Train gue nonton di platform streaming, dan itu keren banget. Dan habis itu dilanjutin sama Netflix ketika season yang gue lupa lagi, pokoknya ninja, Hashira Ninja tuh sampai muter-muter berantemnya yang tangannya putus dan sebagainya. Wah bro, itu keren banget gitu, keren parah gitu. Yang gue ngerasa ketika gue baca manganya, gue nggak bisa mendapatkan experience keren itu, memukau itu tuh gue nggak dapet gitu. Dan ternyata pas gue nonton Infinity Castle, gila, menurut gue keren banget. Ini film keren banget, 2,5 jam. 2,5 jam yang terbayar tuntas lah menurut gue gitu. Walaupun memang cara durasi 2,5 jam tuh capek juga ya. Ternyata nonton anime 2,5 jam di bioskop tuh lumayan cukup melelahkan juga gitu. Karena lu gak dikasih nafas. Ini kan bener-bener perang ya. Ceritanya arc di Castle ini tuh udah perang gitu. Dan ada 3 peperangan yang ada di sini yang menurut gue menjadi highlight utama dan menjadi poin penting juga gitu. Ada 4 sih sebenarnya. Ada 4 yang menurut gue jadi poin penting. Tapi kalau ngomongin fightnya ada 3. Yang pertama adalah Hashira yang melawan Iblis peringkat 2. Itu menjadi momen yang seru juga menurut gue. Cuma itu sedikit disayangkan aja sih menurut gue. Nanti gue akan cerita. Habis itu ada Zenitsu, murid dari pernafasan petir melawan murid murtad. Dia keren juga. Yang terakhir adalah Akaza melawan Giyu dan juga Tanjiro. Gokil. Ini final battle yang paling lama Akaza, karena menceritakan banyak banget backstory dari Akaza juga di sana gitu. Dan juga Tanjiro-nya tentunya gitu. Nah, pertama kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah Hashira yang bulan. Yang kedua peringkat 2 gitu. Dan di sini menurut gue sebenarnya bagus ya. Gue suka banget sama iblisnya yang nyeleneh dan lain sebagainya. Berantemnya juga keren banget, epic juga gitu. Tapi karena porsinya tuh gue tahu dia tuh belum selesai gitu, unfinished business gitu. Ini bakal Infinity Castle part 1 ya, akan ada part 2-nya. Ini tuh baru akan diselesaikan di part 2 sebenarnya, yang si Iblis bulan 2 gitu. Jadi mungkin masih unfinished business saja dan masih belum selesai. Dan gue ngerasa untuk part 1 mungkin gue harus nonton part 1-nya lagi untuk nonton nanti part 2-nya, untuk bisa dapetin emosi fullnya di momen Iblis part 2 ini. Karena kan ada kematian di sana, ada pengorbanan di sana gitu, ada luka-luka di sana yang menurut gue keren banget, sebenarnya keren banget. Tapi sayang itu ditaruh di ketika film itu di awal, dan itu tidak diceritakan lagi, dan itu unfinished business sampai nanti di part 2 baru terakhir. Nah itu sih sebenarnya yang menurut gue
gue nggak tahu ya, apa mungkin gue lupa ingat di manganya seperti itu juga atau tidak. Tapi kan itu kan ceritanya tentang timeline yang sedang berjalan juga gitu. Gue penasaran gitu kan, terakhir itu ada adiknya dari Hashira yang apa sih, serangga gitu lagi berantem, tapi itu ya kita cuma udah dikasih tau berdarah dan itu akan dilanjutin di part 2 gitu. Harusnya mungkin bisa mendapatkan sedikit screen time-nya dalam perkelahiannya gitu. Tapi ya gue memahami untuk dijelaskan di part 2. Itu keren banget. Gue suka jurus-jurusnya dalam dia menggunakan pernafasannya luar biasa gitu. Dan iblis tingkat 2 nya juga menurut gue masih belum tahu kekuatan full power itu seperti apa. Tapi setahu gue nanti di situ akan dibantu sama Inosuke di sana akan membantu gitu. Dan selanjutnya itu ada Zenitsu melawan murid murtad, bro. Ini menurut gue salah satu fight yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan ngebuat satu bioskop teriak. Lu bayangin dari final battle-nya Akaza, final battle-nya yang Hashira serangga, itu tidak pernah sepecah dan seteriak dari Zenitsu. Karena menurut gue juga nggak expect ya. Gimana seorang Zenitsu yang kita tahu adalah seorang karakter pengecut, di sini karakter development-nya bagus banget. Menjadi sangat serius. Wah gila, ketika Zenitsu serius itu aura farmingnya kerennya luar biasa. Itu bisa 1000% menurut gue. Dia lawan satu perguruannya, gue lupa lagi namanya, pokoknya dia iblis rank 6 yang memang belum sepenuhnya menjadi iblis. Dia masih harus banyak beradaptasi untuk mengeksplorasi kekuatannya iblis tersebut gitu. Tapi bisa dikalahkan sama Zenitsu. Luar biasa, gue suka banget teknik pernafasan fondasi yang pertama cuma bisa jalan lurus doang, tapi dia bisa berkali-kali lipat, 8 kali, berapa kali, lalala, sampai akhirnya menciptakan jutsu baru. Gila, bukan jutsu ya. Mungkin teknik pernafasan baru yang menurut gue, wah teriak sih bro, keren banget di situ, keren banget. Dan gila, Zenitsu sekuat itu, sepowerful itu, yang perannya di sini menurut gue dia udah menjadi salah satu calon Hashira yang luar biasa sih menurut gue Zenitsu. Gitu, dan itu keren banget menurut gue, emosionalnya dapat banget. Pergolakan batinnya Zenitsu juga dapat banget, dan tentunya gokil, animasinya gila. Bukan cuma animasi sebenarnya. Ketika lu nonton di bioskop, lu mendapatkan sound design yang luar biasa. Sound design yang ngebuat lu tuh masuk ke dalam pertempuran di Infinity Castle, bro. Gila memang menurut gue. Gue berpikir akan menjadi ada fight battle-nya di antara iblis peringkat 1 melawan Sanemi gitu. Sama Genya, sama ada beberapa Hashira di sana yang terlibat, dan gue berharap itu, tapi ternyata itu ada di part 2, dan menurut gue emang save the best for the last. Itu juga menjadi salah satu momen yang sangat emosional nantinya di part 2, tapi gue gak tahu kapan itu tayang. Tapi harusnya mereka udah buat ini back to back ya, harusnya gitu. Dan gue penasaran banget, gue excited banget. Dan terakhir adalah pertempuran antara Giyu dan juga Akaza kembali, bro. Akaza, si iblis bangsat ini, menurut gue Akaza telah menjadi villain yang berhasil banget ngebuat penonton tuh marah-marah. Gua akuin di Mugen Train gue benci banget sama Akaza. Kesel banget gue karena dia ngebunuh Rengoku gitu. Dan menurut gue itu menjadi momen yang sangat-sangat emosional banget, apalagi untuk Tanjiro. Makanya ketika Akaza muncul, Tanjiro langsung kayak manggil Akaza. Gila, itu menurut gue momen yang merinding sekali, bro. Dan di sini Akaza sangat kuat ternyata, luar biasa, dan gue nggak ngerti cara ngebunuh dia tuh gimana, walaupun nanti di endingnya akan dijelasin. Itu pun menurut gue Tanjiro bisa dibilang menang tidak menang sebenarnya. Giyu juga menang tidak menang gitu. Ada faktor dari Akazanya sendiri, pergolakan batin dari Akazanya sendiri menurut gue. Dan di sini luar biasa, Giyu akhirnya mengeluarkan marknya di sini, gila, yang menjadi sangat-sangat powerful. Cuma memang kelemahannya menurut gue di Hashira. Gue nggak tahu ya, Hashira ini satu hal yang apalagi sekelas Giyu gitu. Kenapa sih mereka tuh bertarung tidak memakai IQ mereka gitu, IQ bertarung mereka gitu. Nah, gue suka dengan cara Tanjiro setiap bertarung dia mencoba, dia tuh kuat gitu Tanjiro, tapi Tanjiro tuh pintar menganalisa situasi gitu. Menurut gue yang itu harusnya sekelas Hashira tuh udah seperti itu gitu. Tapi Giyu kayaknya sangat-sangat terbawa emosi, kuat banget, gila, luar biasa pertempurannya. Bro, pertempurannya sampai terbang-terbang. Gila lawan Akaza yang ngebuat gue gila, visualnya bagus banget. Beberapa kali gue geleng-geleng kepala gara-gara kayak, ini serius nih, ini anime bro. Gue belum pernah nonton anime sekeren ini bro. Excited banget gue gitu. Kayak mungkin ini anime gue nonton One Piece, gue nonton Naruto, apalagi mungkin gue beberapa kali gue nonton anime, tapi gue belum pernah nonton film anime
favorit gue, salah satu Demon Slayer favorit gue. Attack on Titan pun kayaknya nggak di bioskop juga, di Netflix gitu. Belum pernah gue menonton yang di bioskop, yang ini menurut gue pengalaman pertama yang luar biasa. Ya makanya ketika gue nonton, teknik pernafasannya gila bro, terbang-terbang mental-mental yang ngebuat gue, ini baru bro, ini baru One for All bro. Animasi One for All ya seperti ini bro, gila. Nah, apa ya, iya keren banget menurut gue. Dan di sini Tanjiro luar biasa. Dan satu lagi, berarti kan tadi ada 3, ada fight battle, sama satu yang bisa dinilai adalah salah satu adalah backstory dari Akaza gitu. Gue lupa inget di manganya, pokoknya manganya juga sedih, ngebuat gue sedih. Tapi di sini karena mungkin karena dalam bentuk animasi gitu ya, gue bisa melihat backstory-nya, ceritanya Akaza, mengikuti dialognya, karakternya, semuanya gitu, yang ya gue memahami gitu, cukup memahami dan bisa merasakan dan mewajarkan kenapa dia menjadi iblis gitu. Karena ketika dia jadi manusia sendiri pun kayak iblis gitu. Itu menurut gue yang gue ngerasa kayak kerennya dari Akaza adalah itu sih, backstory-nya dikupas tuntas, yang ketika endingnya gue masih merasakan kayak apa ya, pertarungan melawan Rengoku di Mugen Train tuh menjadi, ketika gue nonton lagi gue punya pandangan yang berbeda terhadap Akaza gitu. Ya tetap sebel, emang dia salah satu villain yang menyebalkan, tapi sebelnya itu punya makna gitu, dia melakukan itu punya alasan gitu, walaupun tidak dibenarkan, tapi alasan menurut dia itu bisa dibenarkan gitu. Itu keren sih menurut gue. Jadi di sini yang gue suka memang tetap ada ciri khas dari Demon Slayer yang punya moralnya, khususnya di Tanjiro gitu, yang gue wah gila. Gue di awalnya udah dibuat merinding, yang si Muzan juga ngomong ini akan menjadi pertarungan paling panjang gitu. Lu bukan ngebunuh Muzan, lu gak bakal bisa ngebunuh Muzan, intinya Muzan cuma bisa dibunuh dengan matahari. Berarti ini adalah pertarungan terpanjang gitu. Lu harus bertahan kuat-kuatan, yang kayak gila bro, semua Hashira ada di sana gitu, yang ngebuat gue jadi pengen baca lagi ya. Tapi sayang sih, ntar aja gue nonton animenya aja lah gitu. Jadi kalau lu nanya bang, kira-kira kalau gue udah baca manganya dan gue mau nonton gimana gitu, sikat nonton. Menurut gue lu tetap mendapatkan experience yang luar biasa gitu. Ketika lu mau baca manganya juga sikat aja gitu. Kalau gue mah karena nggak tahan dengan rasa penasaran gue sendiri gitu. Tapi menurut gue pay off kok. Semua lu nonton di bioskop apapun, nggak IMAX doang, nonton di biasa pun menurut gue terbayar banget gitu. Ya jadi gitu aja guys untuk Demon Slayer, dan menurut gue keren banget sumpah. Dan lu wajib banget nonton di bioskop. Ini masuk kategori WNI sih, wajib nonton ini. Segitu ya dari Sinema Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe, sama komen lah buat yang udah nonton gimana. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.